aspek perkembangan pada anak. Tugas asuhan pertumbuhan, perkembangan neonatus, bayi dan balita. Ini dia nama-nama kelompok 2. Halo, para orang tua dan calon orang tua hebat. Setiap anak adalah pribadi yang unik dan tumbuh dengan caranya sendiri. Proses tumbuh kembang ini sungguh menakjubkan. Tapi tahukah Anda, ada 4 aspek penting yang perlu kita perhatikan agar tumbuh kembang si kecil berjalan optimal? Mari kita bahas satu persatu, yuk disimak. Teman-teman, kami ingin menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik pada anak. Nama saya Sartika, NIM 2025-09152. Di sebelah kiri saya ada Nurmin, NIM 2025-09124. Di sebelah kanan saya ada Nursani dengan NIM 2025-09120. Kami ingin menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak usia dini adalah perubahan bentuk pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Ada 2 perkembangan fisik motorik, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar akan dijelaskan oleh Nurmin. Silakan. Bagaimana sih cara menstimulasi perkembangan fisik motorik halus? Contohnya mewarnai dan menggambar, menyusun menara balok setinggi 4 tingkat atau lebih. Dan perkembangan motorik kasar akan dijelaskan oleh Nursani. Selanjutnya, bagaimana cara kita menstimulasi perkembangan fisik motorik kasar? Contohnya bermain lempar tangkap bola, mengajak anak untuk melompat di trampolin atau kasur. Terima kasih teman-teman. Kami dari Puskesmas Bantimurung, semoga bermanfaat. Menurut Gen 3, psikolog dari Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif, inilah tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak. Tahap pertama, tahap perkembangan sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, waktu sekarang dan ruang yang dekat saja. Tahap 2, pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini anak mulai berkembang kemampuan bahasanya walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi waktu dan tempat masih terbatas pula. Tahap 3. Tahap komplit operasional usia 7 sampai 11 tahun. Pada usia ini anak sudah dapat menyelesaikan tugas seperti menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Tahap 4, tahap formal operasional usia 11 sampai 15 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi dan mampu berpikir abstrak. Perkembangan bahasa anak adalah proses bertahap di mana anak belajar memahami dan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Bahasa mencakup kemampuan mendengar, berbicara, memahami makna, dan mengekspresikan diri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Pertama, lingkungan keluarga anak belajar dari percakapan sehari-hari. Kedua, kesehatan pendengaran, gangguan pendengaran menghambat bicara. Ketiga, kecerdasan dan emosi anak dengan rasa percaya diri lebih aktif berbicara. Keempat, stimulasi dan pendidikan dini mendengarkan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SDG 25F. Saya Nurina, sebelah kanan saya Nurina, sebelah kiri saya, dan saya Indarwati. Kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan pada anak dari segi bahasa.
Aspek keempat adalah sosial emosional, bekal anak untuk memahami diri dan orang lain. Ketika anak belajar menunggu giliran, berbagi mainan, atau menenangkan diri saat kecewa, ia sedang mengasah empati dan kontrol diri. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi, bukan memarahi. Keempat aspek perkembangan ini merupakan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Itu sangat saling berhubungan erat. Perkembangan di satu aspek akan mempengaruhi aspek yang lainnya. Jadi, ingatlah setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi masa depan anak Anda. Dengan kasih sayang, perhatian dari Anda, para orang tua setiap anak dapat tumbuh optimal sesuai potensinya masing-masing. Orang tua hebat, anak cerdas bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kami bermanfaat. See you in another video.